Halo semuanya, balik lagi di channel di Brothers 2125. Seperti kalian lihat di depan ini ada beberapa barang-barang mesin yang kalau lihat dari bloknya ini, blok koplingnya, bak koplingnya ya, ketahuan motor apa ya. Itu motor gue yang CB150 ala road race yang udah ada beberapa videonya di sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, ada linknya di sini nanti. Itu ini sekarang gue mau update motornya ya, kondisinya kayak apa, karena terakhir bongkar itu udah lama banget, sebelum zamannya COVID 2020 ya. Kalau kemarin berarti kita bongkar sekitaran 2019-an lah akhir. Nah, itu kemarin di bengkel biasa langganan kita, Mas Aris 4RS Motor. Nah, cuman sekarang di sini gue lagi sama teman aja ya, karena apa namanya, deket. Jadi gue mau coba bongkar di sini. Mau lihat kondisinya kayak apa, terutama waktu itu kita rame itu untuk apa namanya, akalin ini nih, masalah penyakit motor K56, mesin K56 ya, di bagian head sama noken as yang suka kegerus. Nah, terakhir itu kita udah pakai bearing. Nah, nanti kita lihat kondisinya kayak apa. Nah, sebelum ke bagian mesin, mau cerita dulu nih kenapa motor tiba-tiba gue bongkar. Jadi ceritanya terakhir ya, apa namanya, terakhir kita bongkaran itu sebenarnya udah aman banget, motor jalan dan gue cukup puas dengan performanya ya. Ya walaupun masih namanya manusia, kalau modif-modif gini pasti nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Nah tapi ini karena udah jalan berapa tahun, nah itu gue mau coba bongkar, cek-cek sambil ya bersih-bersihin aja lah. Gimana lihat-lihat kondisinya, terus mungkin ntar ada beberapa perubahan nanti juga gue update. Nah kalau sekarang ini kita lihat aja dulu bongkarannya, karena nerapnya masih lama kayaknya, ini baru dibongkar aja. Apa namanya, nah itu terakhir sebenarnya juga sebelum bongkar ini motor lumayan sering dipakai ya, walaupun sebelum-sebelumnya itu jarang dipakai, seminggu sekali atau sebulan sekali bahkan. Cuman akhir-akhir ini sering dipakai sama teman gue. Nah terakhir dipakai jalan ke daerah BSD ya, dia kerja lah minjem motor gitu kan. Nah itu sempat apa namanya, ngejim lah gitu ibaratnya. Nah kalau udah pengalaman gitu, gue pernah juga dulu sebelumnya, itu udah pasti, hampir pasti ya jebol lah ya, nggak bilang jebol tapi ya sehernya kemungkinan kena. Nah jadi makanya ini sekalian gue bongkar. Nah sebelum ke seher nih, kita masuk dulu ke bagian headnya ya. Bagian head terutama yang kemarin kita modif bagian head itu dipakein bearing, karena orinya ini kan nggak pakai bearing ya, dan itu jadi penyakitnya mesin-mesin ini, sering kegerus. Karena kalau sebagian besar bilangnya sih karena jalur olinya kurang ya, jalur olinya kurang dan suka habis di bagian depan sini. Nah jadi akhirnya terakhir itu kita pakein bearing ini. Nah kayak gini. Nah di bagian headnya juga karena sudah pakai bearing ini, kita juga pasti modif juga ya bagian headnya. Jadi dudukan noken as itu kita ubut sedemikian rupa sampai bisa ngepasang noken as sama dia muter dan berjalan dengan baik gitu ya. Ya ini hasilnya sudah bagus, gue udah pakai dan apa namanya, aman sih sebenarnya ya, karena hitungannya motor juga sering dipakai ngebut. Jadi ini setelah dilihat masih aman sebenarnya. Ini nanti kalau gua kasih sebagian videonya ya, cuplikan. Nah ini untuk yang di bagian sininya yang dipakai bearing ini aman. Nah cuman di bagian belakangnya sini yang di dekat gigi sentriknya, karena dia nggak pakai, karena kita pakai yang di bagian ujung aja ya, di sini ya. Kemungkinan karena apa ya, kurang ya, namanya sebelah gini ya, mungkin ada kurang presisi atau apa gitu ya. Ini masih agak kemakan sedikit, cuman masih aman sih hitungannya. Ini masih aman. Cuman emang kalau kita raba gini, ini masih ada, wah kayaknya kena. Atau juga ini sebelumnya kan, ini gue juga waktu itu beli copotan ya, second dari orang. Nah sebelum itu emang udah kena juga. Jadi ya kemungkinan dari situ juga, kita nggak tahu. Nah cuman kedepannya mungkin akan diakalin, di sini kita pakein bearing juga, seperti itu.
Nah kemudian nih kita ngelihat di sini juga di bagian pelatuknya juga. Nah ini di luar modifikasi head ya, ini cuman kasih info aja. Jadi pas setelah dibongkar, bagian pelatuknya ini, bagian ini tuh agak oblak. Nah ini kemungkinan sih katanya emang umur aja, terlepas dari pemakaiannya seperti apa ya. Nah ini seperti ini nanti harus diganti juga. Nah gitu. Nah ini untuk tutupnya, ini bagian tutup noken asnya yang udah dibubut juga nih, ada bagian sini. Nah kalau yang bagian belakangnya masih nggak dibubut ya, masih standar. Nah ini kalau kita pegang nih main rada kasar ya, nggak tahu kena yang sebelumnya yang masih noken as standar atau yang kemarin. Nah cuman tadi ya kita mau coba pakai bearing di bagian belakang ini, kemudian bisa ya, dan lebih aman. Nah kalau kalian ada yang mau coba pakai bearing juga, ada yang belum ya, itu bisa kontak ke Mas Aris ya, dulu gue ngerjainnya di Mas Aris, atau ke kita juga bisa, nanti kita bikinin. Nah nanti gue kasih kontaknya ya di deskripsi biasa. Nah itu untuk bagian head. Yes, ini ada juga nih bagian bubutan yang di bagian headnya ya, ini ada sebelah sini, ini sebelah sini, ini yang masih standarnya. Sisanya aman, nggak ada yang masalah sih di bagian head. Tadi aja nih tatupnya udah agak oblak ya. Kayaknya ntar gue harus ganti. Nah kemudian ke bagian blok silindernya, blok selernya. Nah ini sudah pasti kita udah nerka-nerka setelah kemarin motor mati ngejim dipakai jalan, sudah pasti baret ya. Ini udah bisa kelihatan ya, baret ya, itu udah, ini juga cukup lama juga ya, dari 2019. Kemudian pemakaiannya juga rada-rada kurang sekolah tangannya ya kan, jadi ya udahlah sekalian gue refresh. Nah ini untuk ukurannya sendiri kemarin ini ukurannya 59, dari standarnya 57,3, ini 59, jadi gue cuman oversize aja, nggak bore up, oversize aja ya, cukup menurut gue tanpa harus bore up. Nah gue juga dengan spek ini gue juga sudah sempat tes dyno ya, dan hasilnya itu di angka HP-nya itu di angka 22 sekian, nanti gue kasih screenshotnya. Nah itu menurut gue lumayan sih dengan spek seperti ini, cuma 59. Nah ini rencananya gue balikin lagi ke 57,3, karena emang awalnya gue nggak pernah mau bore up ya. Ini kemarin gue oversize karena sebelumnya pernah baret juga bloknya. Nah itu cuma di oversize aja, jadi bloknya di oversize, terus kita beli seler yang ukuran 59 kayak gitu. Nah ini PR sih. Nah ini nanti ini juga udah baret. Nah karena ini udah di oversize, jadi mungkin nanti karena mau gua standarin ya, jadi harus ganti boring. Bloknya tetap standar. Itu sih untuk bagian headnya ya, jadi ternyata nggak terlalu banyak, cuman memang ya ini aja, seharusnya emang udah harus ganti. Nanti ada videonya juga ya buat pas pemasangan, mudah-mudahan ada. Kayak gitu. Nah ini untuk di bagian kruk asnya sih kita belum ngecek ya, jadi ini belum belah, jadi kita belum tahu kayak apa kondisinya. Tapi kalau dari sini harusnya masih aman ya, kalau cuman megangin stangnya aja nih. Nah cuman buat mastiin lagi, ini sih udah confirm tadi kita mau belah, jadi mau cek juga bagian kruk asnya ada masalah atau enggak, karena hitungannya motor udah 5 tahun ya, 5 tahun, dan pemakaiannya menurut gue cukup, dibilang ekstrim enggak, tapi cukup keras lah gitu, karena main di mesinnya juga, jadi nggak ada salahnya lah untuk dicek kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah untuk kondisi keseluruhan motornya ada juga kondisinya nggak banyak berubah dari video yang sebelumnya. Kalian kalau yang belum lihat, ada di sini ya, linknya gue kasih. Itu belum ada banyak perubahan, masih modify masih seperti yang sebelumnya, CBR RS V2.
Nah itu nanti kalian lihat di situ aja. Kalau untuk saat ini kayaknya gue belum ada rencana gonta-ganti aksesoris atau modifikasi di bagian apa namanya fungsional lainnya kayak rem, shock breaker kayak gitu nggak ada. Paling cuman servis aja karena shock breaker belakangnya udah ngerasa apa ya, kalau kita bawa tuh kalau jalanan yang nggak rata bergelombang tuh ngayun tapi bikin punggung sakit kayak gitu. Jadi itu tadi servis aja shocknya, kita reborn ulang, shock depannya juga cek bearing, lahar segala macam. Udah itu aja. Nanti gue mau nge-refreshin mesin sama kaki-kaki. Selebihnya aman lah. Belum ada upgrade yang cukup major lagi. Jadi video kali ini cukup gitu aja ya. Nggak banyak nih, ntar kita akan bikin series lagi. Ini bongkarannya, nanti apa aja yang kita saya benerin atau pasang, nanti kita bikin update video di selanjutnya. Kurang lebihnya gitu aja ya dari update gua, Bro Denny Sogi di Brothers 215. Jangan lupa subscribe video ini, channel kita di Brothers 225. Jangan lupa like juga videonya. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Dadah.